Berita utama, PSSI sebut kendala naturalisasi pemain karena jelang pemilu Presiden Jokowi semprot DPR, pemerintah berikan jalur khusus percepatan naturalisasi pemain. Berita kedua, pelatih Wolves akui hebatnya strategi Sintayong, pelatih Australia dan Qatar yakini Indonesia akan melejit di Asia. Berita ketiga, STY terancam gagal diperpanjang jika target PSSI tidak tercapai. Sintayong putuskan terbang ke Belanda dan Jerman, jemput calon striker baru dan pelatih Jurgen Klopp. PSSI sebut kendala proses naturalisasi pemain karena jelang pemilu presiden. Karenanya, Jokowi sempat semprot DPR, yang akhirnya pemerintah berikan jalur khusus percepatan naturalisasi pemain timnas. Siapa sangka sih, dan ternyata karena hal ini, beberapa proses naturalisasi pemain keturunan tak kunjung beres dan usai, padahal laga-laga besar timnas akan segera dimulai. Bahkan beberapa pihak memastikan bahwa proses naturalisasi ini akan dirundung kegagalan, jika PSSI tak segera memberikan respon yang sigap. Dan untung saja Pak Erik langsung kontak pelatih Wolves, Jurgen Klopp, yang dalam perbincangannya, pelatih Wolves memberikan masukan untuk PSSI, bahwa pemerintah Indonesia terlalu bertele-tele dalam proses naturalisasi pemain timnas, kurang satset pungkasnya. Kabar kurang sedap ini datang dari Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, terkait proses naturalisasi dua pemain yaitu Orat Mangun dan Tom Haye, yang kedua pemain ini sudah memasuki proses naturalisasi untuk menjadi WNI, dan ditargetkan untuk bisa selesai sebelum menghadapi Vietnam dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, kabar baik yang ditunggu justru belum datang, bahkan belum menuai kejelasan. Menurut keterangan Arya Sinulinga ini, proses naturalisasi Ragnar Orat Mangun dan Tom Haye sudah selesai di pemerintah, namun permasalahannya saat ini yakni ke tahap proses selanjutnya yang belum menuai kejelasan. Proses ini sudah beres di pemerintah, selanjutnya kita mau majukan ke DPR, namun nyatanya DPR masih reses sampai hari ini, bahkan sampai bulan Maret, pungkasnya. Selanjutnya, Arya menegaskan bahwa permasalahan ini jelas terjadi karena DPR RI telah menutup masa persidangan di tahun 2023 sampai tahun 2024. Tentu hal ini karena DPR difokuskan akan hadapi pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Dengan adanya hal itu, maka proses naturalisasi pemain atas nama Tom Haye dan Orat Mangun yang seharusnya sudah masuk ke DPR ini harus berhenti, yang sampai sejauh ini belumlah menuai kejelasan pastinya. Makanya kita tidak bisa salahkan siapapun karena memang jadwalnya begitu, kata Arya mengakhiri wawancaranya. Situasi seperti ini, pastinya membuat Haye dan Orat Mangun terancam tidak bisa membela timnas Indonesia melawan Vietnam. Pasalnya waktu untuk melanjutkan proses akan sangat begitu mepet. Adapun untuk pengajuan ke DPR, prosesnya masih ada dua komisi, yakni Komisi 3 dan Komisi 10 dan setelah mendapat dua persetujuan dari masing-masing, baru akan langsung disahkan di sidang paripurna. Dan setelah mendapat persetujuan dari DPR RI, nantinya langsung bertahap ke Kesekretariatan Negara dan menunggu keputusan Presiden RI hingga akhirnya bisa disumpah. Namun, ini membutuhkan banyak waktu untuk proses naturalisasi ini. Adapun kalau kita lihat secara nyatanya pemerintah sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan pesta demokrasi yang akan berlangsung pada pertengahan bulan Februari ini. Kalaupun dalam beberapa keterangannya, Presiden Jokowi juga memberikan jalur khusus untuk proses naturalisasi ini, namun hal ini masihlah menjadi kontroversi antara PSSI dan DPR. Padahal, jadwal timnas Indonesia akan menjalani pertandingan melawan Vietnam pada 21 dan tanggal 25 Maret tahun 2024. Melihat situasi ini, tentu saja kedua pemain ini bisa gagal bela tim merah putih apabila proses naturalisasinya belum juga selesai pada tanggal 21 Maret tahun 2024 nantinya.
Semoga proses naturalisasi kedua pemain ini bisa selesai secepatnya supaya kedua pemain tersebut bisa membela timnas Indonesia dalam pertandingan yang akan datang. Adapun target PSSI dan pelatih Sintayong bisa berjalan mulus tanpa terkendala proses naturalisasi ini. Berikutnya, pelatih Wolves akui hebatnya strategi Sintayong. Bahkan pelatih Australia dan Qatar yakini timnas Indonesia bakal melejit di Asia. Hal ini terungkap setelah beberapa pemain timnas Indonesia, seperti halnya Justin Hapner, Sandy Walsh, dan Sain Patinama melakoni debutnya di klub baru mereka dengan gemilang. Justin Hapner, kapten Wolverhampton Wanderers U21, membuktikan dirinya sebagai pemimpin tim yang handal dengan memenangkan duel melawan Carlton Athletic U21 di Premier League Cup Grup C pada pertandingan yang berlangsung di kandang lawan. Hapner dan timnya berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Berikutnya, pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh dan Kevin Melan, bertanding pada pekan ke-24 Jupiler Pro tahun 2023 sampai tahun 2024. Mereka juga saling beradu membela klub masing-masing, di mana Sandy Walsh bermain untuk Kevin Melan yang bertandang ke markas KAS Uban. Rekan Walsh di timnas Indonesia, Sandy Walsh yang baru saja pindah ke Uban. Pertemuan keduanya menciptakan sejarah baru, karena untuk kali pertama ada pertandingan yang mempertemukan dua pemain timnas Indonesia yang tercipta di liga level tertinggi Belgia. Dan sudah tentu hal ini membuat semuanya takjub. Apalagi yang diketahui pelatih Australia dan pelatih Qatar juga mengakui gemilangnya permainan pemain-pemain ini, dan bahkan mereka juga meyakini bahwa pola ini terbangun tentu atas kerja keras Sintayong selama melatih timnas Indonesia, dan jika pola ini dipertahankan saat melakoni debutnya di laga-laga selanjutnya, maka bisa dipastikan bahwa timnas Indonesia akan nyata menjadi macan Asia yang benar-benar tangguh adanya. Pada pertandingan itu, Hapner dengan sukses mengawali skema dari tengah lapangan yang berujung menjadi gol pertama bagi Wolves. Hal ini seperti saat Hapner memulai debutnya bersama timnas Indonesia pada pertandingan melawan Iran dalam Piala Asia 2023. Dalam pertandingan tersebut, Hapner juga melakukan hal yang hampir sama sebelum gol dari Marcelino Ferdinand tercipta. Hapner yang selalu diposisikan berada pada zona tengah timnas Indonesia, memulai mengawali skema tersebut dengan melakukan umpan ke Ivar Jenner. Setelahnya Ivar melanjutkan bola itu kepada Yakob Sayuri dan berhasil dikonversikan menjadi sebuah gol oleh Marcelino Ferdinand. Dan apalagi jika proses naturalisasi bisa berjalan lancar, dan pola itu terbangun di antara pemain naturalisasi baru seperti Tom Haye dan Ragnar, berikut dilengkapi oleh Nathan Chow Aun, sudah pasti gol-gol bakal tercipta dengan mudahnya membawa timnas Indonesia semakin berprestasi. Dan sudah jelas, pasukan Sintayong, pelatih timnas Indonesia U23, tidak dapat diragukan lagi, pasti tetap mampu menerapkan taktik dengan baik. Melihat Hapner berhasil menjalankan perannya sebagai gelandang mengatur aliran bola, lagi-lagi peran Tom Haye disandingkan dengan Sandy Walsh, bahkan Orat Mangun disandingkan dengan Sain Patinama, sudah pasti ini akan jadi sejarah baru bagi timnas Indonesia. Adapun dalam penyiapan skuad barunya, Sintayong berencana untuk mencoba memanggil banyak pemain bintang yang bermain di klub-klub Eropa, untuk bergabung dengan timnas Indonesia U23 dalam persiapan menuju Piala Asia U23 2024 pada tanggal 15 April hingga tanggal 3 Mei tahun 2024. Bahkan dalam hal ini, akhirnya Sintayong juga memutuskan untuk terbang ke Belanda untuk menemui calon-calon pemain yang menjadi idola timnas Indonesia. Di kesempatan yang sama, Sintayong menargetkan untuk membawa timnas Indonesia U23 minimal ke babak perempat final Piala Asia U23 2024. Namun ia memiliki harapan yang lebih besar jika bisa melibatkan Marcelino Ferdinand, Justin Hapner, Elkan Bagnot, dan Jen Jae Cho, dan pemain naturalisasi yang lain.
Meski terlihat begitu berat dan butuh proses panjang, Indonesia U23 terancam tanpa kekuatan terbaik karena Piala Asia U23 2024 belum masuk kalender FIFA. Akibatnya klub-klub seperti Wolverhampton Wanderers, Jenner Hargreaves dan Marham FC, serta Bristol Rovers tidak wajib melepas pemainnya ke timnas Indonesia U23. Namun, Piala Asia U23 2024 tetap menjadi panggung penentu nasib, dan Sintayong optimis bisa membawa Garuda Muda lolos sampai ke babak besar, bahkan lebih dari itu. Adapun kembali ke Sandy Walsh, tampil lebih baik pada laga tersebut di atas, dan mereka berhasil menang 1-0 atas KAS Uban. Ia sempat dimainkan pada laga tersebut. Namun bek kiri timnas Indonesia itu baru masuk ketika laga sudah berjalan 86 menit. Sandy menggantikan posisi bek kiri asal Australia, Jason Davidson Oman. Itu sekaligus menjadi debut pertamanya di ajang resmi bersama KAS Uban. Dalam keterangannya, Sandy Walsh pun membeberkan alasannya bergabung dengan KAS Uban. Dia pun siap bertarung dengan sebebas-bebasnya dalam Liga Belgia. Sandy bergabung dengan KAS Uban dengan status bebas transfer pada Januari tahun 2024. Dia pun mendapatkan kontrak hingga tanggal 30 Juni tahun 2026. Pemain berusia 25 tahun itu menyusul dua rekannya di timnas Indonesia, Sandy dan Marcelino Ferdinand, yang lebih dahulu berkarir di Belgia. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu pun sudah memiliki tujuan selama memperkuat KAS Uban. Sekarang saya ingin membuktikan diri di Liga Belgia, ujarnya. Saat ini, Sandy Walsh juga harus membuktikan dirinya dengan membawa KAS Uban keluar dari zona degradasi Liga Belgia. Meskipun sebagai pemain pengganti, Sandy Walsh tetap mampu menciptakan peluang untuk timnya. Dan juga bagi pemain-pemain naturalisasi yang lain. Juga semoga tetap menorehkan prestasi yang nyata bagi Indonesia, kalaupun secara nyata mereka harus bermain di liga-liga Eropa. Sudah pasti nama Sintayong dan PSSI juga akan ikut segera melejit, jika memang kualitas mereka dapat membuat pecinta bola Eropa melirik kinerja permainan mereka. Jangan lupa berikan komentar untuk pemain-pemain naturalisasi ini ya Kak, karena sudah tentu berawal dari komentar sahabat-sahabat inilah keputusan PSSI akan dipastikan. Secara luar biasa, pelatih Sintayong meyakini pencapaian lebih tinggi bisa dicetak timnas Indonesia U23, yakni lolos semifinal. Hanya saja, pelatih Sintayong optimis target tersebut bisa tercapai jika PSSI bisa membantunya memanggil pemain-pemain abroad untuk bermain di ajang 2 tahunan tersebut. Kehadiran pemain abroad sangatlah penting dalam memperbesar peluang lolos timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Jika nantinya Indonesia bisa lolos ke semifinal, tentu ini akan menjadi prestasi yang luar biasa. Oleh karena itu, kita harus terus mendukung dan mendoakan timnas Indonesia U23 agar bisa menghadapi turnamen tersebut dengan baik. Berikut pula usaha Sintayong untuk menjemput para striker juga semoga lancar tanpa kendala. Selalu kami nantikan komentar serta saran terbaiknya ya. Salam olahraga, SPS TV medianya anak bangsa.